Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Boleh tahu nggak nih yang hadir dari mana saja? Boleh ketik-ketik di chat. Lumayan ya. Sampai sekarang sudah ada 30-an orang. Oke, kita mulai aja ya karena sudah jam 8 lebih 10. Kita tidak berlama-lama, kita berbicara mengenai sharing bisnis ya dengan cara yang otomatis bersama dengan tim bisnis kita Auto Profit Income dan komunitas besar kita Auto Sultan ya. Saat ini member dari Auto Sultan sudah boleh dibilang yang terbesar ya, sudah menuju ke 60.000, jadi besar sekali. Mari kita saksikan apa yang membuat bisnis ini menjadi besar ya. Kenapa trading ini benar-benar nyaman untuk dilakukan ya. Jangan lupa untuk tunggu sampai akhir karena nanti di sesi terakhir akan ada testimoni dari seorang ibu rumah tangga ya, mantan karyawan bank yang kemudian memutuskan untuk join di bisnis ini di sela kesibukannya, tapi masih bisa menghasilkan keuntungan secara otomatis. Nanti kita lihat bagaimana testimoni dari dia ya. Oke, kita gas ya. Baik, jadi kita bicara mengenai apa yang namanya masalah keuangan ya. Masalah keuangan ini akan membawa dampak buat kehidupan kita ya, entah itu kehidupan spiritual, keluarga, kesehatan, karir, entah hubungan dengan teman, kerabat ya, ataupun pendidikan. Biasanya seperti itu ya. Kenapa ya? Karena masalah waktu sih kebanyakan. Karena kan kita harus memilih ya kan, antara karir atau hubungan dengan keluarga ya. Saya sendiri pernah punya pengalaman di mana harus memilih ya, dan itu saya alami dulu ya. Sekarang waktu lebih banyak. Kenapa? Karena ada auto profit ya yang membuat kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tapi kita mendapatkan income ya dari profit yang asalnya dari trading ya. Nah, solusinya bagaimana sebenarnya yang bagaimana kita bisa mempunyai banyak waktu dari trading ini, saya akan ceritakan dalam presentasi saya saat ini ya. Oke, teman-teman, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam dunia digital saat ini itu banyak uang yang sedang berputar ya. Jadi banyak sekali. Kalau kita boleh kalau nanti teman-teman bisa cari tahu volume trading yang berputar itu berapa satu harinya di dunia forex, itu bisa dilihat ya. Jadi cari aja di Google daily trading volume, biasa nanti akan muncul ya. Nah ini kalau kita bisa membiarkan uang bekerja untuk kita, tentu sangat menarik ya. Caranya seperti apa sih, kita lihat ya. Oke teman-teman, dalam bisnis trading ini ada hal yang membuat saya mau untuk terjun di sini ya. Apa ini? Ya ada 4 hal. Yang pertama itu adalah simple ya, sangat sederhana sekali. Kemudian otomatis ya, profitable dan nyaman ya. Empat-empatnya ini saya akan bahas satu persatu. Kita lihat bagaimana prosesnya. Oke, simpelnya bagaimana? Cukup 3 langkah yang mudah ya. Apa langkahnya adalah melakukan pendaftaran ya. Setelah Anda melakukan pendaftaran, Anda pilih paket, Anda melakukan deposit ya. Kemudian Anda mendapatkan profit, jadi tinggal belajar tarik profit saja. Jadi sangat simpel, memang seperti itu saja ya. Kok beda dengan trading kebanyakan? Beda. Kita lihat prosesnya nanti dalam presentasi selanjutnya. Oke. Yang kedua tadi kan saya bilang otomatis ya. Otomatisnya ini berbeda dengan otomatisnya zaman dulu. Jadi teman-teman, untuk diketahui saya trading ini sudah dari tahun 2002 ya. Dulu saya melakukan trading manual. Nah, kalau orang-orang bisa bilang, kenapa kamu berhenti gitu ya? Karena trading manual kan hasilnya lebih besar gitu ya. Benar ya. Tapi bedanya apa? Bedanya itu waktu ya. Jadi kalau tradingnya benar-benar full otomatis, itu asik banget loh ya. Kenapa? Karena yang ada bisa saya pergunakan untuk main dengan anak ya, untuk bangun bisnis yang lain ya. Jadi kita bisa lakukan diversifikasi antara trading, antara dagang secara nyata ya, antara membantu orang lain dan macam-macam yang bisa kita lakukan ya. Jadi boleh dibilang karena otomatis sekali ini, depositnya sekali, untungnya berkali-kali ya. Oke, nah ini yang saya sebut dengan profitable teman-teman ya. Profitnya ini terbukti konsisten ya.
Jadi kalau Anda lihat yang dari tahun 2018, ini yang warna hijau, ya, ini kan ada Januari, ya, sampai Desember, ya. Jadi ini kalau Anda lihat satu kotak ini dibagi dua, ya, Januari, lalu ada Juli sampai Desember, ya. Yang warna hijau ini masih testing, ya, teman-teman. Nah, karena masih testing, kita skip aja, ya. Kita lihat 2019. Selalu kalau Anda mau melihat histori trading, saya sarankan lihat histori 1 tahun, ya. Jangan cuma lihat satu setengah bulan, ya, atau mungkin setengah tahun, itu jangan, kurang lengkap, ya. Oke, kita lihat 2019. 2019, kalau misalnya saya jumlah dan saya rata-ratakan, rata-rata yang tertera di sini hampir 19%, ya, ini 2019, ya. Kalau 2020 ini hampir 12%, ya. Nah, 2021 ini kurang September, ya. Saya harusnya sudah update, tapi kita lihat ya sampai Agustus itu hampir 12% juga, ya. Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini perbedaannya apa? Ya, perbedaan yang secara nyata bisa dilihat adalah hasilnya presentasinya turun, persentasenya, ya, persentase profitnya. Biasa terus orang bertanya, loh kenapa nih kok presentasinya menurun gitu kan? Apakah karena suatu hal yang macam-macam lah spekulasi orang, ya. Cuman teman-teman sebenarnya kita gampang ya kalau mau melihat kenapa trading ini turun, kita bisa belajar secara fundamental, yaitu melihat berita, ya. 2020 apa yang terjadi dengan dunia kita, yaitu adanya pandemi, ya. Nah, situasi pandemi itu membuat krisis dalam dunia perdagangan secara nyata, sehingga volume uang yang berputar di dunia itu menurun, teman-teman, ya. Nah, kalau volume trading itu menurun, hasilnya pasti turun, ya, pasti. Kalau Anda mau cek secara simpel itu sebenarnya Anda cek aja deposito di bank, ya. Deposito di bank hasilnya naik atau turun? Ya, dari tahun 2019 sampai sekarang itu menurun, ya. Kenapa menurun? Karena sebenarnya kan mereka juga melakukan trading forex, ya. Kalau misalnya saham macet, ya, kalau misalnya kredit juga macet, mereka melakukan perdagangan yang lain, yaitu trading forex juga. Nah, kalau hasilnya turun karena pendapatan perbankan itu turun, otomatis bunga yang dikasih ke Anda juga akan menurun, gitu ya. Nah, itu penyebabnya. Jadi kalau memang seperti itu, ini wajar sekali, ya. Artinya trading kita adalah trading yang konservatif, ya, yang mengutamakan keamanan, ya. Oke, kita lihat berikutnya adalah kenyamanan, ya. Dalam kata nyaman ini ada kata aman, ya, teman-teman. Amannya bagaimana? Karena ini yang membuat saya benar-benar nyaman sekali trading di sini. Pertama, saya perkenalkan PT yang memperkenalkan saya mengenai pelajaran trading ini adalah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, ya. PT ini adalah PT yang bergerak di bidang IT yang berdiri tahun 2017, ya. Nah, ini legalitasnya. Legalitasnya lengkap, teman-teman bisa cek juga di Google, ya. Ini ada SUP-L-nya, ya, berarti dia bergerak dalam bidang direct selling, ya. Jadi saya akan jelaskan khusus mengenai SUP-L ini berhubungan dengan hal ini di next slide saya. Nah, oke, PT Simbiotik ini mempunyai beberapa kantor, ya, baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Nah, ini untuk memfasilitasi para membernya di setiap kota yang saya sebutkan di presentasi ini, itu ada kantor fisiknya, ya. Dan semua kantor fisiknya itu adalah aset milik PT SMI, ya. Jadi ini bukan sewa, tetapi milik PT SMI, ya. Nah, lalu ada juga di luar negeri pun ada, kantornya ada, lalu sedang dibangun sebuah tower yang besar sekali, ya, ini di Tangerang BSD, ya, Kavling Foresta. Jadi kalau punya teman atau saudara di sana, bisa ditanyakan, bisa dilihat, bisa difoto, ya. Bahkan di seberang dari pembangunan ini, mereka beli satu ruko, di mana itu dijadikan kantor sementara. Jadi kalau teman-teman mau datang lihat, datang masuk kantornya, tanya-tanya, lihat proses pembangunannya, bisa di sana, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya, chat ya, tulis di kolom chat. Ini yang raise hand nanti saya turunkan dulu, nanti kita buka sesi tanya jawab di akhir presentasi saya, ya. Oke, produknya apa? Kebanyakan orang bertanya, produknya dikiranya adalah robot trading, ya. Nah, ini berkaitan dengan SUP-L yang tadi saya bilang, ya.
produk kita bukan robot trading. Loh kenapa? Katanya mau bicara soal trading otomatis ya. Oke, produk yang dijual ini intinya bukan robot trading. Kenapa? Karena dalam SIUP-L itu ada aturan tidak boleh menjual yang namanya jasa. Nah, karena robot trading ini kategorinya jasa, jadi supaya legal, cara yang kita lakukan adalah menjual e-book ya. Jadi kita menjual e-book atau electronic book. Jadi pada saat teman-teman membeli e-book itu mendapatkan PDF ya. PDF-nya bisa dibuka kok. Anda bisa baca. Cuman ratusan tuh ya. Bagaimana cara membuat robot trading itu banyak sekali, panjang sekali. Mau dibaca boleh. Cuman kalau kita nggak mau baca, kita itu dapat fasilitas tuh ya. Jadi fasilitasnya apa? Dikasih sebuah kunci atau activation key untuk menyalakan kapasitas trading ya. Jadi dengan dinyalakannya activation key tadi itu bisa menggunakan robot tradingnya secara gratis ya. Nah, jadi seperti itu skemanya ya. Dan teman-teman sebenarnya cara seperti ini zaman dulu juga sudah ada. Apa buktinya ya? Gampangnya kalau Anda beli CD ya, kok CD sorry. Anda membeli Windows zaman dulu, Anda membelinya adalah CD atau compact disc ya kan? Di mana dalam compact disc itu nanti Anda akan gesek di belakangnya dapat activation key untuk menyalakan Windows-nya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Lalu skema pendaftarannya seperti apa sih? Karena ini termasuk dalam bagian keamanan, Anda harus perhatikan ya dalam hal pendaftaran ya. Nah, jadi proses registrasinya kita sebagai user ini memberikan data kita ya. Lalu kita akan mendapatkan user ID, password dan PIN ya. Kemudian kita membeli yang namanya e-book yang tadi saya bilang ya. Nah, pastikan pada saat pendaftaran ini data-datanya sudah tepat gitu ya. Nah, untuk keamanan kalau teman-teman selama ini kadang-kadang ada orang yang didaftarkan kan. Jadi bingung nih cara pendaftaran. Udah deh tolong daftarin aja gitu ya. Oke, pada saat pendaftaran, pastikan menggunakan email Anda. Nah, kalau Anda mau supaya aman, gimana caranya? Ganti aja password-nya. Ya, kalau Anda ganti password-nya berarti data ada di tangan Anda. Ya, jadi orang yang mendaftarkan sudah tidak bisa masuk lagi. Ya, nah proses registrasi yang buat saya harus aman adalah registrasi ke brokernya, teman-teman. Ya, jadi pada saat pendaftaran saya pertama kali awal ke brokernya, saya tuh memastikan bahwa pendaftaran ini benar-benar kita langsung direct ya atau melakukan pendaftaran langsung ke brokernya. Jadi saya harus memastikan apakah broker ini benar-benar independen gitu ya, bukan milik company yang lain gitu ya. Nah ini yang sangat penting. Nah ternyata benar loh teman-teman, kita langsung buka websitenya broker, kita masukin datanya kita ya, lalu kita mendapatkan ini semua nih, user ID, website password ya, Meta ID, master password, investor password itu dapat semua. Jadi saya bilang, wah ini lega banget nih kalau kayak gini nih, karena setelah selesai didaftarkan, kan kita lakukan deposit tuh, ya kita setor uang melalui exchanger. Nah, kalau sampai ada orang lain yang bisa akses kan bahaya ya, karena dana kita di situ. Jadi kita harus memastikan kita kalau mau tarik duit pun ya, kita harus lihat benar nggak kita bisa tarik duit kapanpun gitu kan. Apakah kita melalui orang lain atau enggak gitu ya. Ternyata kalau kita udah ganti nih semua passwordnya ya, atau Anda yang mendaftarkan sendiri, berarti Anda benar-benar langsung direct akses ke broker. Anda mau trading kapan, Anda mau stop kapan bisa di sini ya. Nah itu asiknya. Nah untuk di SmartX ya, ini kita menyerahkan yang namanya Meta ID, master password dan activation key ya. Memang master password ini adalah sesuatu yang sangat secret sebenarnya ya. Tapi karena kita percayakan trading kita di SmartX, kita serahkan ke sana ya. Kita serahkan ke sana, lalu kita mendapatkan otomatisasi trading ya. Jadi tradingnya auto ya. Nah, cuman begini teman-teman, kita kan serahkan hanya master password saja, ya kan? Kita tidak menyerahkan website passwordnya. Sehingga misalnya kita anggap SmartX ini adalah fund manager kita, ya, sebuah software yang melakukan trading buat kita bisa sebut sebagai fund manager. Apabila kita putuskan, saya nggak mau lagi sama SmartX gitu ya, saya mau berhenti, bisa. Gimana caranya? Lagi trading, Anda interupsi bisa. Jadi Anda bisa override tradingnya, Anda matikan, terus kapanpun Anda mau tarik dananya bisa. Dengan demikian artinya kenyamanan buat saya adalah kendali penuh ada di tangan user. Ya, kendali penuh di tangan user. Jadi kendali bukan di tangan SmartX,
Kendali bukan di tangan seseorang yang lain, tetapi kendali di tangan kita yang sebagai pemilik akun, ya, itu penting. Oke. Lalu kebanyakan orang akan bertanya mengenai apakah ini diawasi oleh OJK dan Bapepti, ya. Perlu saya jelaskan dulu bahwa ini bukan penampungan dana, ya. Jadi OJK itu hanya mengawasi kegiatan di mana di dalamnya ada penampungan dana, ya. Tapi di sini kita bukan nabung dana yang kemudian titip orang untuk diperdagangkan, bukan, ya. Ini bukan bank, karena kita langsung setor ke dalam brokernya, kemudian diperdagangkan, ya. Nah, kalau diperdagangkan, jika di Indonesia perlu diawasi Bapepti, ya. Namun karena kegiatan perdagangan ini dilakukan di luar Indonesia, maka tidak perlu pengawasan dari Bapepti, ya. Nah, ini supaya clear, ya, supaya teman-teman tahu. Aman nggak? Oke, kita sebut di belakang karena ada resiko dan ada minimalisasinya resikonya, ya. Oke. Trading apa? Trading sebenarnya kan hanya jual beli saja, ya. Ya, simple. Secara simpel saya akan bicara seperti ke pasar lah, ya. Kalau Anda jual beli, Anda kasih duit, Anda dapat barang, ya. Cuman hari ini saya bicara online trading ceritanya, ya. Online trading di mana dengan platform digital kita cukup menggunakan handphone saja, ya. Kalau nggak biasa pakai handphone, pakai tablet bisa. Mau pakai komputer bisa, pakai laptop bisa, ya. Nah, instrumen trading secara digital itu ada banyak, ya. Ada saham, ada forex, ada futures, ada commodity, dan ada kripto, ya. Ada banyak, ya. Cuman kalau saya disuruh pilih, kebetulan saya tadi bilang, ya, saya trading dari tahun 2002. Yang saya pernah lakukan itu saham saya pernah, ya. Indeks saya pernah, forex saya pernah, tapi yang saya paling suka itu forex, ya. Kalau saya ditanya, saya yang paling suka mana? Forex, ya. Jadi yang paling lama juga forex, ya. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama, forex bermain dua arah, ya. Bermain dua arah. Dia bisa buy, dia bisa sell, ya. Yang kedua, volume tradingnya besar sekali, ya. Karena volume tradingnya besar, dia tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa digoreng, teman-teman, ya. Jadi kalau tidak bisa digoreng, menurut saya karena tidak ada seseorang atau faktor yang bisa mempengaruhi harga secara signifikan dalam waktu yang singkat, lebih lega buat saya, ya. Oke. Trading forex intinya kan jual beli mata uang gitu, ya. Jual beli mata uang, ya seperti Anda ke money changer. Jadi kalau Anda sudah pernah ke money changer, lalu Anda beli dolar, ya. Kemudian ada dolar yang Anda beli itu harganya naik gitu, ya. Salah nggak untuk Anda jual ke orang lain? Nggak salah kan? Kalau Anda jual ke orang lain, dapat keuntungan nggak? Dapat, ya. Nah, misalnya terjadi seperti itu, apakah Anda mau bilang bahwa orang yang beli dolar di Anda itu rugi? Enggak juga, ya, karena memang harganya naik, ya. Jadi dalam pasar forex, kadang-kadang ada orang bilang, wah, kamu rugi dari kerugian orang lain. Enggak juga, ya. Karena memang harga pasarnya yang naik. Kalau harga pasar yang naik, ya itu memang aturannya seperti itu, ya. Oke. Nah, ini yang saya tadi bilang, kenapa saya pilih forex, ya. Karena volumenya itu memang besar sekali, ya. Karena saking besarnya itu tidak bisa mempengaruhi, susah untuk dipengaruhi maksud saya, ya. Susah untuk dipengaruhi karena seseorang atau sebuah perusahaan itu susah, ya. Cuma dua hal yang bisa menggoyang pasar forex, ya. Kita sebut market crash, itu adalah hal yang tidak bisa diprediksi. Contohnya adalah bencana alam atau terorisme. Ya, itu yang bisa menggoyang pasar forex, ya. Nah, ini adalah peluang yang luar biasa buat kita yang bisa memanfaatkannya. Oke, buat guru kita, George Soros sendiri bilang forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia, ya. Sampai saat ini belum ada yang dapat menandinginya, ya. Jadi boleh dibilang kita bicara soal mesin penghasil uang nih, ya. Yang bicara siapa? George Soros nih, ya. Dia yang bilang nih. Nah, kita lihat, ya. Oke, kembali ke resikonya, teman-teman. Dalam setiap bisnis, dalam setiap apa yang kita putuskan pasti ada resikonya. Jadi saya harus sampaikan ke Anda resiko dari trading forex, ya. Secara garis besar ada 3 resiko trading forex, ya. Yang paling utama itu adalah loss trading, ya, kalah trading, margin call atau modal habis, ya. Yang ketiga broker scam atau kabur, ya. Nah, saya kasih contoh, kadang orang bingung nih, resiko ini apa, ya.
Kalau kalah trading ngerti ya, tapi kalau margin call kebanyakan yang belum pernah trading bingung. Oke, saya jelaskan. Misalnya Anda punya uang 100 juta, lalu dalam waktu singkat kalah 30 juta. Ya, kalau orang belum pernah trading nih, dalam waktu singkat kalah 30 juta, biasanya shock ya. Wih, habis 30 juta. Udah deh, stop aja gitu kan. Nah, kalau Anda putuskan stop, berarti Anda dalam kategori kalah trading atau loss trading. Betul ya? Nah, tapi ada orang yang nggak terima kalah 30 juta, saya harus balikin nih. Mainin aja 70 juta gitu kan, pakai semua, berharap untung bisa balik kan, malah lebih gitu ya. Tapi ternyata amblas, kalah semua. Ya, nah itu adalah margin call ya. Jadi modal habis itu adalah margin call. Nah, jadi kalau boleh dibilang banyak orang kebanyakan takut sama broker scam. Tapi kalau Anda selidiki ya, 99,9% uang orang hilang dalam dunia forex itu dari yang namanya loss trading dan margin call, teman-teman ya. Jadi ini kebanyakan seperti itu. Nah, kalau ditanya bisa nggak kita hilangkan resikonya? Nggak bisa ya. Yang bisa kita lakukan adalah kecilkan resikonya. Nah, teman-teman, untuk loss trading sebenarnya cuma belajar aja. Ya, kalau Anda bisa menguasai yang namanya analisa teknikal sama analisa fundamental, Anda tahu kenapa Anda harus trading, Anda bisa menghasilkan keuntungan, ya. Kalau untuk modal habis, simple, belajar money management. Yang artinya jangan gunakan semua uang Anda dalam trading, ya. Jadi kalau Anda belum bisa, Anda belum yakin Anda masukin semuanya, itu namanya konyol, ya. Tapi kalau Anda mengerti kenapa, ya, itu berbeda, itu namanya kebijaksanaan Anda, ya. Oke, untuk broker scam bagaimana? Ada nggak kemungkinannya? Ada, teman-teman ya. Kalau mau dikecilin, Anda tinggal cari broker yang non-dealing desk. Nah, maksudnya apa? Jadi broker secara garis besar cuma ada dua. Yang pertama itu dealing desk atau broker bandar. Yang kedua adalah non-dealing desk atau bukan bandar ya. Nah, kalau Anda main sama yang bandar, wah resikonya tinggi sekali karena itu in-house broker ya. Jadi antar trader di dalam sebuah perusahaan itu dibikin saling melawan ya, dan itu ngeri sekali ya. Tapi kalau non dealing desk ini dia bermain di free market dunia internasional ya. Dia bermain dengan bank internasional atau LP ya. Nah, itu adalah STP ini, straight to processing ya. Tapi kalau ditanya faktanya ada nggak yang kabur? Ada juga, tapi kecil sekali ya, itu 0,23%. Ya, kalau ada market cross yang berlebihan mungkin ada, tapi jarang sekali sih ya. Karena apa? Broker ini, kalau broker non dealing desk ini, dia mendapatkan keuntungan dari Anda ya, dia menerima komisi dari Anda dari setiap transaksi Anda, nggak peduli Anda menang, nggak peduli Anda kalah. Nah, kalau dia selalu mendapatkan keuntungan dari setiap posisi Anda, kenapa dia harus kabur gitu ya? Kalau dia kabur malah berhenti penghasilannya. Jadi secara logika sebenarnya nggak ada. Nah, sebenarnya apa sih kalau Anda pernah dengar orang-orang lain yang gini? Ada satu resiko lagi ya. Pernah dengar nggak? Ada kerabat Anda diajakin orang lain ya, mungkin saya bilang sales atau fund manager dari sebuah broker. Yuk Pak, ini lagi bagus nih kondisi pasarnya. Bermain di sini nanti dapat untungnya bisa besar gitu kan. Percaya masukin, ternyata amblas gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang scam bukan brokernya. Broker kan masih ada, ya kan? Yang scam siapa? Saya akan sebut yang scam fund manajernya. Ya, jadi orang yang memainkan akun Anda itu yang scam. Ya. Terus kecilinnya gimana? Nah, kalau saya kecilinnya apa? Anda harus pegang master password-nya. Jadi pada saat Anda putuskan aku nggak mau lagi sama fund manager ini, stop aja gitu ya. Nah, untungnya di tempat kita dapatkan master password-nya. Jadi ini resikonya kecil sekali ya. Oke, problema trading forex intinya sih Anda harus belajar ya. Dan itu memakan waktu ya, terus skillnya harus terasah ya, itu butuh waktu belasan sampai puluhan tahun sih kalau menurut saya. Terus psikologi Anda harus kuat, Anda harus terbiasa memainkan ya, maksudnya dari puluhan juta menuju ke ratusan juta ya, karena kelemahan manusia itu serakah biasanya ya, nggak pernah cukup rasanya, karena nggak pernah cukup biasanya terus jadi emosi ya, nah itu yang bahaya ya. Ya, jadi money management ini kita perlu tahu semuanya ya. Oke.
Problema trading forex ini kalau buat saya sih ya, kayak problema saya kalau misalnya mau ke satu daerah yang saya nggak pernah tahu, terus saya dikasihnya peta gitu. Ya, problem nggak? Problem ya. Kalau orang yang bisa baca peta sih nggak problem. Tapi problemnya kan pasti nyampainya lebih lama. Kenapa? Dikit-dikit harus lihat peta ya. Cuman kalau sekarang peta apa yang paling enak? Pakai software, betul nggak? Ya, ada yang namanya Google Map, ada softwarenya. Nah, sebenarnya dalam trading ini pun sama. Apa-apa ada softwarenya, ya. Lalu software apa yang paling canggih? Software apa yang paling, kalau canggih banyak ya. Mau cari yang profit gede juga ada. Tapi kalau buat saya, software yang paling bagus buat saya adalah software yang mengutamakan keamanan, ya. Nah, kita lihat. Kalau saya perkenalkan di sini, software yang saya gunakan adalah SmartX ya. SmartX yang sudah di-upgrade ke versi 4.21 ya. Nah, karena semuanya kita serahkan dengan software, kita harus tahu logika kerjanya ya. Jadi saya akan sebut software ini adalah software yang anti margin call ya. Jadi modal Anda nggak pernah akan habis dengan software ini. Kok bisa? Karena dia menggunakan sistem single entry ya, atau satu posisi saja, di mana dia tidak akan ambil beberapa posisi secara bersamaan ya, dan money manajemennya kecil, cuma 10%. Artinya Anda mempunyai 90% sebagai free margin Anda. Jadi nggak mungkin sampai ludes tuh yang namanya trading di sini ya. Jadi dia hanya single entry ya. Tadi saya bilang ya, single entry itu berarti dia hanya ambil satu posisi. Kalau dia mau ambil posisi kedua, posisi pertama ini harus ditutup dulu, baru buka posisi yang kedua ya. Jadi keren banget. Oke, lalu dia nggak serakah ya. Target kerjanya cuma 1% per hari. Jadi kalau sudah mencapai ya, entah ini mendekati atau melebihi gitu ya, dia stop, nggak main lagi ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat robot ini stop. Ya, pertama, target kerja sudah tercapai. Yang kedua, kalau terjadi yang namanya market crash nih, ya. Nah, ini maksimum loss 5%, ini bukan target loss, tapi tindakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi market crash ya, yang tadi saya bilang. Jadi, kalau sampai ada market crash, dia itu tidak akan menghabiskan modal kita sekaligus. Ya, paling cuma 5% aja minusnya. Ya, nah ini asiknya begitu. Pernah nggak terjadi? Belum. Kenapa? Karena sejak software ini diluncurkan sampai sekarang belum ada market crash. Pandemi bukan termasuk market crash karena bisa diprediksi jauh hari, ya. Tapi kalau misalnya ada satu peristiwa yang memungkinkan terjadinya market crash, contohnya ini ya, US election waktu pemilihan presiden Amerika, ya, karena kita bermain di pair euro USD, nah ini kayaknya mungkin market crash gitu ya, software dimatikan, ya. Jadi tenang banget nih, keren banget ya. Lalu jumlah maksimum loss 2 kali per hari. Nah, jadi kalau terjadi kekalahan 2 kali dalam 1 hari, software stop ya. Jadi benar-benar nggak serakah main. Kalau saya dulu mungkin mainnya sampai 10 kali gitu ya, baru ngerasa kayaknya bukan waktunya trading, stop aja gitu ya. Nah, itu dulu ya. Makanya saya bilang saya nyaman banget sama software ini. Cuma 2 kali ada aja loh ya dia akan stop. Jadi ya konsisten sekali. Dan logic ini robot ini dilengkapi dengan logic yang adaptif ya. Jadi dia benar-benar adaptif ya. Dia bisa pilih mana yang terbaik antara trend atau sideways ya. Tapi kembali ke logic yang sebelumnya, pokoknya kalau 2 kali kalah, stop aja dia ya. Nah, lalu dia dinyalakan di jam yang kita nyaman sekali buat pemantaunya ya. Jam 7 sampai jam 23 WIB ya. Jadi jam 23 lewat 1 menit itu nggak akan ada. Kalau sedang ada trading berjalan, dia akan di cut loss ya. Jadi benar-benar nyaman banget ya. Kalau dulu trading harus 24 jam, jam 3 pagi masih melean ya. Di sini pokoknya jam segitu tuh saya udah tidur ya. Kadang-kadang sebelumnya udah tidur. Kenapa? Seperti hari ini udah selesai tradingnya dari tadi siang ya. Jadi kalau misalnya saya nggak ada Zoom meeting, mungkin saya sudah ke atas main sama anak-anak, udah tinggal tidur aja. Jadi benar-benar asik ya. Oke, nah ini adalah salah satu contohnya dari bukan contoh ya, logic kerja SmartX ya. Oke, lepas dari ini ada nggak kemungkinan ini jadi error? Saya rasa mungkin aja ada.
makanya kita mendapatkan master password ya. Jadi kalau ada master password Anda memutuskan mau stop, bisa juga ya. Cuman sampai sekarang nggak terjadi ya. Jadi belum ada kejadian error yang melewati dari logik kerja ini ya. Oke. Lalu kenapa harus SmartX? Kalau buat saya, keamanan dan kenyamanan ini adalah yang utama ya. Keamanannya kenapa? Karena kita mempunyai logika trading yang jelas dan kendali penuh ada di tangannya kita. Ya, jadi saya merasa aman dan saya merasa nyaman gitu ya. Dan sudah terbukti konsisten dari November 2018 tuh tiap bulannya profit ya, nggak tiap harinya ya. Karena dalam real trading nggak mungkin kita mendapatkan profit setiap hari, ya itu susah sekali. Tapi kalau misalnya 1 bulan masih profit itu oke banget ya, berarti menghasilkan terus. Oke, 100% otomatis. Dan ini modal benar-benar akunnya saya pribadi, jadi kalau ditanya, bagaimana hasil tradingmu? Gitu. Akun saya nih, akun saya kasih lihat gitu ya, jadi benar-benar nyaman sayanya. Ya. Lalu Anda bisa tarik modal sama profitnya kapanpun, ya, dinamis dan adaptif dengan market, anti margin call, dan panennya bisa setiap hari ya. Asik sekali, apalagi kalau akunnya udah gede ya. Oke. Nah, aturan main juga menjadi faktor kenyamanan buat saya ya. Kalau profit dibagi antara Anda dan perusahaan ini sudah biasa ya. Buat saya ini yang kiri ini profit dibagi itu biasa, di mana-mana seperti itu ya. Pada saat saya diajak sama seorang fund manager juga seperti itu, dibagi ya. Kalau loss gimana? Kalau loss dikompensasi melalui target kerja hari berikutnya. Nah, ini yang tidak biasa, teman-teman ya. Maksudnya gimana nih dikompensasi? Saya kasih simulasinya ya. Ini simulasinya. Jadi misalnya Anda punya equity, Anda taruh equity 10.000, kemudian Anda taruh ada sharing profitnya 70-30 ya. Nah, hari pertama profit ya. Jadi apabila mendapatkan profit, maka $100 inilah yang dibagi 70-30 ya. Equity Anda, harta Anda bertambah ya. Kalau kalah bagaimana? Nih, hari kedua contohnya saya kasih kalah ya. Kalah $120. Nah, selama raportnya merah, maka tidak ada pembagian ya. Modal Anda berkurang, tapi hanya sementara. Karena apa? Karena dikompensasi kan saya bilang. Jadi kalau hari ketiganya profit, dia mengkompensasi kekalahan hari sebelumnya. Ya, dia bayarkan, diperhitungkan ternyata masih selisihnya masih loss nih. Masih loss $20. Nah, karena itu tidak ada pembagian tetap, ya. Nih, modal Anda naik lagi. Jadi nunggu hari keempat ini profit, ya, dibayarkan dulu $20-nya, sehingga setelah diperhitungkan selisih profitnya kan $80. Nah, $80 inilah yang kemudian dibagi antara Anda dan perusahaan. Dengan demikian modal Anda bertambah lagi, ya. Jadi asik banget, ya. Nah, ini kembali lagi ke awal. Tuh. Nah, ini sebuah sistem yang menurut saya fair sekali. Sejak saya masuk sampai sekarang, modal saya nggak pernah berkurang, kecuali saya withdraw ya. Jadi kecuali saya tarik profitnya dan saya nikmati. Sering nggak? Sering. Sering sekali ya. Saya butuh hidup juga, butuh senang-senang kan. Jadi nggak didiemin aja ya. Oke. Nah, ini paket-paketnya. Teman-teman bisa tanyakan ke pengundangnya nanti ya, cara perhitungannya. Cuman saya jelaskan dulu di sini kenapa saya tulis 10%, 14%, dan 19% di rata-rata profit bulanan ya, yang sebelah kanan. Ini asumsi teman-teman ya, tapi asumsi berdasarkan histori. Ya, kenapa? Karena dalam sebuah trading kita nggak boleh bicara masa depan. Jadi kalau ditanya, Paul, aku taruh 9 juta, kira-kira dapatnya berapa? Kira-kira masa depan, saya nggak bisa kira-kira. Kenapa? Karena masa depan nggak ada yang tahu. Tradingnya bagaimana nggak ada yang tahu. Ya udah kira-kira aja berdasarkan pengalaman. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman berarti berdasarkan masa lalu. Nah, kita lihat ya, saya taruh, Anda bisa lihat di bawah ada asumsi rata-rata, ada 10% ini. Dari mana? Saya ambil dari di bawah rata-rata 2020. Ya. Jadi rata-rata 2020 itu hampir 12%. Kalau saya taruh 10%, masih oke ya, karena itu di bawahnya kan. Jadi saya rasa ini satu angka yang oke ya. Kalau 14% rata-rata tengah ya. Nah, kenapa kok saya taruh 19% sedangkan sekarang rata-ratanya itu masih di bawah 14%? Saya cuma mau bilang gini loh, ini kan rata-rata diambil dari rata-rata dari tahun 2019 ya, sebelum kondisi pandemi. Teman-teman, roda itu kan selalu berputar ya. Jadi ini selalu akan terjadi lagi selama
krisis moneter, setelah lewat ya, setelah badainya berlalu, biasa kan orang giat bekerja lagi. Kenapa? Karena hartanya kan sudah habis gitu ya. Simentannya sudah habis ya. Waktu dia giat bekerja lagi, volume trading itu akan naik. Ya, ketika volume di dunia itu naik, apa yang terjadi? Bisa nggak kembali ke 19% lagi? Kalau menurut saya sangat bisa. Menurut saya ya. Ya mudah-mudahan saya nggak salah ya. Menurut saya sangat bisa. Jadi saya cuma menyampaikan jangan sampai nanti saat itu terjadi Anda cuma lihat, jangan sampai gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini ada e-book ya. E-book ini adalah kapasitas tradingnya ya. Anda membeli robotnya di e-book ini. Kemudian Anda nanti setor modal ke broker ya. Jadi Anda lihat yang sisi kedua, ini adalah setor modal ke broker. Setiap dolarnya dikalikan dengan rate depo ya. Ini fixed rate ya. Deponya adalah 15.000. Nah, untuk rata-rata profit harian itu diambil dengan rate withdrawal ya 13.000. Jadi simpelnya adalah 1% dari $500 yaitu $5, lalu mendapatkan sharing profit yang 50-50, berarti Anda mendapat bersih $2,5 ya. Nah, $2,5 itu kalau dikali dengan 13.000 muncullah 32.500. Berarti 32.500 ini apabila Anda mendapatkan profit bersih tepat 1%, maka Anda dapat bersih Rp32.500 kalau di withdraw ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya profitnya 10% di bulan ini kali 10 aja ya, berarti ini sudah bersih juga. Tuh, ini sudah bersih juga ya kalau 10%. Nah, kalau Anda lihat ini hasilnya menakjubkan ya. Karena 325.000 ini setara dengan Anda taruh uang di deposito modal 200 sampai 400 juta. Ya. Keren nggak? Jadi Anda cuma taruh trading 9 juta, modalnya setara dengan hasilnya setara dengan apabila 10% hasilnya setara dengan deposito di bank kalau Anda punya uang 200 sampai 400 juta ya. Oke. Teman-teman, saya cuma berurusan mainlah dengan uang dingin Anda. Anda tinggal tentukan antara Anda mau lihat di modal ya, maksudnya Anda punya modal berapa gitu kan, atau di profitnya. Profit yang Anda inginkan berapa ya. Berarti kan Anda tinggal pilih. Misalnya Anda punya modal dingin 50 juta ya, berarti paketnya bukan paket starter tapi paket trader ya. Karena di sini Anda tinggal pilih Anda mau masuk 45 atau 54 ya. Oke. Ini hasilnya berapa kalau 54? Hasilnya kira-kira 2,145 kalau profitnya tepat 10% ya. Target kerjanya tepat 10%. Oke. Terus kalau misalnya 100 juta, ya tabel yang berikutnya ada pro trader gitu ya. Ini ada 90 juta gitu ya. Nah, ini kelipatan 9 juta sebenarnya. Jadi kalau Anda mau maksimalkan di 99 juta juga bisa ya. Hitungannya gimana? Tanya pengundangnya, biasa dia tahu ya. Supaya sumnya nggak habis, nanti kan ada tanya jawab juga ya. Nah, kalau sebaliknya Anda mau bilang, aku mau cari profitnya aja, Paul, aku butuh 20 juta sebulan. Ya, tinggal lihat di kolom yang 10% ya. Anda tinggal next tabel, ini paket eksekutif kebetulan ada nih yang paling bawah ya, 20 juta. Nah, saya tanya, kamu punya nggak total modal 405 juta? Ya, kalau punya masukin. Kalau, waduh, modalku kurang nih. Nah, kurangnya berapa? Tinggal dikit. Nah, kabar baiknya di paket eksekutif ini ada keringanan. Ya, kenapa? Karena yang money management yang digunakan hanya 10%, di paket eksekutif ini deposit modal di brokernya boleh cuma 80% aja ya. Anda perhatikan angkanya akan berkurang tuh ya. Ya, jadi ketika deponya diubah ke 80%, ternyata untuk mendapatkan 20 juta apabila target kerja yang tercapai 10%, nggak sampai 400 juta tuh bisa tercapai ya. Oke, ini paket eksekutif ya. Profit sharingnya 70-30. Paket Tycoon 80-20, ini juga ada 80%-nya ya. Nah, paket Supreme ya ini dapatnya 90-10 juga ada 80%-nya ya. Dan ini Supreme ini sudah yang paling besar untuk sharing profitnya dan ini tidak terbatas ya. Jadi kalau Anda lihat ini di sini cuma 160.000, saya udah lihat yang sampai di atas 300.000 ya. Kemarin malah ada sharing 100
ya. 150 itu berarti 150-nya 150 kalinya $40.000 berapa tuh, gede banget ya. Jadi orang yang mempunyai akun besar di sini tuh banyak sekali ya, dan mereka yang mempunyai akun besar tentu bukan hanya dengar Zoom meeting kayak begini ya, dia sudah langsung ketemu sama ownernya ya, melihat backdash-nya seperti apa ya. Kalau nggak mungkin kan dia taruh uang segitu besar ya. Oke, ini adalah paket-paketnya. Nah sekarang gini, buat apa sih 90-10 ya? Nih 90-10 ini apa? Sharing profit ya. Yang 90 buat kita, yang 10 buat perusahaan. Nah, teman-teman harus tahu nih, ini jenis komisi trading forex. Jadi kita buka-bukaan ya. Karena saya punya pengalaman trading manual, saya pernah punya pengalaman trading dijalankan oleh seorang fund manager, saya pernah punya pengalaman trading di broker di luar negeri, ya. Saya belajar bahwa ternyata ada yang namanya komisi dalam sebuah trading. Ya, kalau tradingnya sendiri satu itu nggak ada komisi. Nah, tapi ada komisi ketika kita coba ajak teman-teman kita trading juga ya. Jadi ada yang namanya IB atau introducer broker dan dia mendapatkan komisi. Fund manager juga mendapatkan komisi ya. Nah, jenis komisi yang secara umum di dalam sebuah trading forex itu adalah komisi rebate ya. Ini komisi yang didapat dari spread per transaksi, baik Anda untung ataupun Anda rugi ya. Ya, yang untung siapa? Perusahaan sama fund manager, sama senior fund manager, karena mereka dapat untung, ya. Nah, ini buat saya bahaya. Kalau buat saya sebagai usernya bahaya. Kenapa? Kalau dimainkan oleh fund manager, dia akan asal klik. Ya, jadi kalau Anda melihat gampang sih lihat cirinya ya. Kalau ada sebuah transaksi trading dalam satu hari itu sampai belasan kali, sampai puluhan kali, pasti dapat komisi rebate. Ya, dan ini buat saya menyengsarakan karena saya sudah pernah rasanya saya sengsara, fund manajernya senang ya. Kenapa? Saya jual mobil, dia beli mobil ya, karena dia dapat komisi kan. Jadi dia nggak peduli, saya kalah pun nggak peduli, mainin aja terus gitu ya. Nah, untungnya di sini bukan komisi rebate ya. Di sini apa? Di sini adalah fair profit sharing. Anda ingat yang tadi saya jelaskan, komisinya kan hanya didapat ketika terjadi profit. Ya, jadi perusahaan hanya mendapat komisi ketika terjadi profit, ya. Nah, ada 6 paket, di mana di 6 paket ini yang sebelah kiri adalah milik Anda. Jadi Anda mendapatkan bagian yang terbesar, yang sebelah kanan adalah milik perusahaan, ya. Dan dari sini dibagi 3, 50% untuk perusahaan, 30% untuk yang memperkenalkan ya sebagai introducer, atau saya pinjam istilah sponsor 1, dan 20% untuk sponsor 2-nya ya. Nah, ini asiknya. Jadi boleh dibilang apabila Anda memutuskan trading sendiri, nggak apa-apa ya, Anda tetap dapat bagian terbesar dan Anda tetap akan bisa mengembalikan modal Anda. Tapi kalau Anda sharing, Anda sebagai yang memperkenalkan, Anda dapat komisi, dapat. Tapi komisinya hanya kalau terjadi keuntungan ya. Berarti nggak ada nih istilahnya kita bersenang-senang di atas penderitaan orang, nggak ada. Karena kita senang kalau teman kita senang juga ya, dapat profit ya. Ini asiknya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman kalau udah join nanti download sebuah aplikasi yang namanya MetaTrader 4 ya. Ini dapat contohnya seperti ini. Ini platformnya EOS ya. Nanti transaksi itu yang ada tulisan Euro USD ya. Nah, ada beli ya, kadang-kadang sell gitu kan. Kalau untung ya, ini kebetulan sudah 1%. Nah, dibagi deh tuh ya, profit sharingnya bulan ini yang 90-10. Jadi Anda dapat 90%-nya, perusahaan dapat 10%-nya ya. Dari 10%-nya ini dibagi 3 tuh, perusahaan, sponsor 1 dan sponsor 2. Kalau loss gimana? Nih kalau loss ya, contohnya pelan loss 2 kali secara langsung. Ini tanggal 17 Agustus yang lalu. Ya, kalau loss ya stop trading gitu ya. Di kompensasinya itu dari sini nih ya, tanggal 17 kan loss tadi ya. Loss, tanggal 18 profit sebetulnya. Tapi setelah mengkompensasi ternyata sisanya masih minus. Ya berarti nggak ada pembagian gitu kan. Tanggal 19 ada profit ya, dia kompensasi, ternyata selisihnya profit gitu ya. Nah, dibagi itu 90-10. Otomatis ada pembagian ya. Jadi ini saya bilang bahwa kita dikompensasi dari target kerja hari berikutnya.
Asik banget nggak? Asik banget. Kenapa? Karena kalau loss kayak gini, yang tadi saya bilang nih, ya, loss perusahaan nggak dapat. Ini perusahaan nggak dapat. Yang memperkenalkan nggak dapat juga gitu ya. Ya artinya apa? Artinya semua berdoa buat profit dong, ya kan? Perusahaan juga di pihak kita. Perusahaan hanya mendapatkan keuntungan apabila profit, dan artinya perusahaan akan memperhatikan softwarenya, ya karena robot trading ada macam-macam ya, ada yang beli putus, ya kalau beli putus ini biasanya kalau misalnya market sudah berubah, Anda pada saat mau update disuruh bayar lagi, gitu ya. Kalau masih ada perusahaannya, kalau nggak ada harus beli di perusahaan lain. Tapi kalau yang kedua ini ada yang namanya kerjasama, gitu ya, kerjasama profit sharing, gitu ya. Tapi kerjasama yang bagaimana, ya? Nah, saya lebih suka kerjasama yang begini. Kenapa? Karena perusahaan benar-benar memperhatikan tradingnya, ya. Dan yang diutamakan pasti keamanan, ya. Kenapa? Kalau sampai modalnya habis, perusahaan juga hilang bisnisnya, ya. Makanya diutamakan keamanan dulu, ya. Baru kita cari profitnya. Oke. Jadi ada dua jenis keuntungan dari trading ini, ya. Yang pertama adalah linear, ya. Keuntungan dari trading kita sendiri, ya. Banyak yang balik banyak, ya. 90% dari orang yang saya ajak itu diem dulu, lihat ya. Setelah balik baru mulai ngomong ke orang, gitu ya. Banyak sekali. Jadi malah setelah setahun 2 tahun baru ngomong gitu banyak ya. Terus eksponensial, jadi kalau Anda banyak sharing dapat profit sharing sebagai reseller ya. Oke. Saya sarankan selalu untuk jangan pakai yang namanya uang hutang, uang gadai maupun uang dapur, ya, jangan, ya. Kecuali Anda sudah yakin, lalu ada aset yang Anda seperti ini, ya kan, daripada nggak dapat duit, ya udah deh, ini saya jual, masukin ke sini, ya itu lain hal, ya, itu hal yang bijak kalau itu buat saya. Oke, jadi 3 langkah sederhana, Anda tentukan paket, Anda daftar, ya, lakukan deposito, ya. Dalam pendaftaran cukup dibutuhkan ini saja. Untuk caranya tinggal tanyakan ke pengundang Anda, belajar tarik profit, selesai deh gitu aja ya. Oke, kenapa saya mulai sharing? Simpelnya dari dulu saya trading itu untuk diri saya sendiri ya. Luar biasa hasilnya, luar biasa ya. Saya bisa sempat hilang mobil, tadi saya udah bilang ya, saya pernah hilang mobil, tapi saya pernah juga beli rumah ya dari trading manual, nyicil rumah dibantu trading. Asik banget ya, asik kelihatannya ya. Stresnya ada juga gitu kan. Apalagi kalau dikejar cicilan, trading dikejar cicilan tuh nggak enak ya. Cuman gini teman-teman, trading sendiri itu biasa ya. Untung 20%, ye untung gitu ya. Cuman buat saya sendiri gitu ya. Saya nggak cerita-cerita gitu ya. Jadi asik nggak? Ya asik, tapi buat diri sendiri ya. Tapi kalau di sini tuh asik, kenapa? Karena makmurnya itu bisa bersama-sama ya. Saya sharing ke Anda, saya profit, Anda profit ya. Dan makmurnya bisa grow bersama-sama ya. Dan produknya otomatis lagi. Jadi melalui trading otomatis ini, kita bisa saling membantu, mendukung hidup orang lain menuju kehidupan yang lebih baik. 4 hal yang sangat sederhana untuk saya ingat terus ya. Nyaman, simple, otomatis, profitable ya. Oke, saya ada hashtag nih. Mari kita profitkan Nusantara dan kita saving people life ya. Oke, teman-teman, mari besar bersama Auto Profit Income dan komunitas Auto Sultan. Gas. Ya, itu adalah presentasi saya. Saya lihat ya, apakah ada pertanyaan. Kita lihat ya. Kalau ada yang mau bertanya dengan suara, langsung raise hand aja ya. Nanti kita unmute ya. Oke. Izin tanya dari Pak dari Jagunowo ya. Oke. Bagaimana cara menanggapi calon member yang skeptis dengan kita tidak terdaftar di OJK dan Bapepti? Oke, agak susah kalau orang itu belum pernah trading, Pak. Kalau menurut saya ya. Karena kebanyakan orang itu lebih percaya rumor daripada kenyataan. Kalau caranya paling simpel, coba gini, tanya, kamu punya nggak trader yang trading betulan tapi di luar negeri gitu, ya, yang bukan di kenalan saya gitu. Yuk, coba tanya aja gitu. Karena kalau Anda cari di YouTube sebenarnya banyak juga ya. Di YouTube banyak orang yang
bicara miring tentang kita, tapi yang positif juga ada, tapi ada juga yang di tengah-tengah. Ya, dia tidak memihak siapapun. Dia adalah trader yang memang trading di luar negeri dan dia sharing. Ada manfaat nggak dari dia sharing? Ada ya. Di bawahnya kan ada ini, ada link referral link ya. Kalau trading dia jadi introducer, dia dapat komisi. Tetap ada keuntungan. Tetapi dia bicara terang-terangan bahwa memang kalau trading di luar negeri itu tidak perlu adanya OJK dan Bapepti ya. Jadi sebenarnya begitu Pak ya, mesti ditanyakan apakah dia trading atau enggak. Terus kalau skeptis, ya simpelnya begini, jangan mulai dengan uang gede lah gitu ya, uang kecil aja gitu kan, coba dulu gitu. Kalau nggak coba nggak tahu. Ya Pak Andri, saya akan berikan kesempatan setelah saya jawab 2 pertanyaan lagi ya. Oke, ada yang mau tanya, saya brokernya Global Premier, misalnya saya pindah ke broker yang lain, ya, Peter Aster contohnya, itu bisa apa enggak? Kalau bisa prosedurnya gimana? Oke, jawabannya bisa, tapi rugi, ya. Kenapa? Karena kalau Anda pindah broker, berarti Anda harus matikan robotnya yang ada di Global Premier. Anda withdraw, ya, dengan kurs withdrawal, kemudian Anda deposit lagi ke Beetle Aster dengan kurs deposit, ya. Kemudian beli robot lagi. Jadi kurang bijak rasanya. Loh kenapa nggak bisa dipindahkan? Nah, saya mau jawab begini Pak Heru ya. Justru hal ini yang membuat saya yakin dan bertahan di sini gitu. Kenapa? Karena itu artinya antara broker dua ini bukan pemilik yang sama. Ya. Kalau misalnya bisa pindah tanpa nambah robot gitu ya. Berarti broker dua ini sama SmartX pemiliknya sama. Dan itu ngeri kalau begitu. Justru kalau bisa begitu, saya nggak mau di sini. Saya pasti stop. Ya. Tapi karena nggak begitu, oh ini benar nih, gitu ya. Secara etikal benar nih. Ya, kan nggak mungkin nih. Anda nabung di BCA, gitu ya. Weh, hadiah di Mandiri lebih bagus, gitu kan. Pindahin dong, ikut programnya Mandiri aja. Bisa? Nggak bisa kan? Nggak mungkin gitu loh. Ya. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Oke, satu lagi. Mau nanya, kenapa kurs deposit dan kurs WD ditentukan ya? Kenapa tidak sesuai dengan kurs yang berlaku saat ini? Oke, dalam sebuah broker untuk Ibu Ivon ya, dalam sebuah broker memang ada 2 kurs ya. Yang pertama adalah kurs deposit, kurs fixed rate. Yang kedua adalah kurs floating rate ya. Jadi tergantung Anda yang mana. Kalau di Indonesia, kalau Anda sudah pernah trading, biasanya tahu sih. Karena kalau di Indonesia, broker itu biasanya malah fixed rate di 10.000 ya. Nah, ini kalau saya boleh bilang, sebenarnya bilang aja fixed rate-nya 13.000. Bedanya kalau deposit kena exchange rate. Ya, kenapa? Karena exchange rate itu ada biaya ya. Dan memang ada support system yang membantu ya untuk memajukan bisnisnya kita. Makanya ada exchange rate tadi ya. Gampang sih kalau mau tahu lebih lanjut, Anda join, lalu Anda memang ada presentasi untuk bisnisnya, Anda tinggal tanyakan ke pengundangnya, minta dijelaskan soal potensi bisnisnya. Nah, di situ Anda akan tahu semua, karena tidak ada yang kita tutupi di sini, Bu. Ya, mudah-mudahan membantu. Oke, ada pertanyaan lain, tapi saya mau mau beri kesempatan ke Pak Andri Pramono. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mister. Yes. Mau tanya ini berkaitan dengan, kebetulan saya memang udah member. Oke. Pada kami mencoba untuk prospek itu ada yang bertanya ini, kami susah menjawab. Jadi yang bersangkutan itu ikut eksekutif satu gitu. Kemudian pertanyaannya apabila ini dia ingin menarik begitu ya, menarik di misalkan taruhlah ada keperluan sehingga dia posisinya di trader 1. Nah, Ya. apakah dia otomatis nanti akan akan berubah menjadi di trader 1 walaupun robotnya itu yang eksekutif 1 atau bagaimana ya Mister ya kira-kira? Oke, bisa Pak. Jadi itu namanya turun lot ya. Jadi kita request dulu turun lot. Anda jangan langsung withdraw karena kalau over withdraw kan robotnya hangus. Biasanya waktu di
dipresentasikan, dijelaskan seperti itu ya. Jadi jangan lakukan over withdrawal karena ada selalu dalam trading itu ada margin yang harus ditahan ya. Nah, di perusahaan ini supaya aman, supaya bebas dari yang namanya margin call, itu deposit yang diperkenankan itu dipertahankan 80%. Nah, kalau Anda tarik lebih dari itu, 75 sebenarnya ya. Kalau lebih dari itu, hangus ya robotnya. Nah, supaya nggak hangus gimana? Anda turunkan lotnya. Jadi Anda ketik ya, ada email, Anda tanyakan ke pengundangnya atau ke upline-nya yang sudah berpengalaman, sudah lebih lama tentunya. Caranya gimana nih turun lot gitu ya. Nanti ada emailnya, ada email. Nah, nanti di Smartix bisa dicek tuh ada kapasitas tradingnya ya. Ketika ada kapasitas tradingnya sudah berubah, sudah turun, Anda withdraw sesuai dengan yang bisa. Itu bisa dilakukan. Seperti itu Pak caranya. Cuman ketika kita mau naik lagi itu berarti kita menambah dana lagi atau bagaimana ya, Mr. Aulia? Otomatis harus membeli lagi Pak. Oh, karena kalau turun nggak ada masalah ya, kalau naik kita harus menambah selisihnya gitu ya. Yes. Jadi sebenarnya di sini prinsipnya kayak PLN Pak, kayak nambah daya di PLN. Jadi kalau Bapak naikin daya di PLN kan bayar tuh, turunin ya sudah kan, tapi nggak dibalikin. Iya, Ya kan? iya. Naikin ya bayar lagi gitu kan, sama kayak di PLN. Kira-kira kayak gitu ya. Cuman saya sarankan sih gini Pak, sebelum diturunkan, dihitung Pak, benar-benar Pak. Karena ada cara lain sih sebenarnya gitu ya, kalau memang ada duit yang dibutuhkan ya. Oke, jadi gini, kalau orang masuk di eksekutif, biasanya dia nggak hanya masuk 1 minggu terus pengen diturunin gitu ya. Biasanya nggak, sudah agak lama, terus dia mendadak butuh ya. Nah, ditanya aja dapatnya berapa tuh eksekutif gitu kan. Nah, selisih yang dibutuhkan kalau dilakukan peminjaman ya, lakukan peminjaman, bayar cicilannya berapa? Bisa bayar nggak tuh eksekutif? Iya. Lagi gitu kan. Jadi sebenarnya sayang Pak kalau sudah mendapatkan potensi income yang luar biasa dan stabil, ya kan? Kenapa kita turunkan gitu? Jadi rata-rata nggak diturunkan sih, tapi dinaikin iya. Ya ini kemarin ada pertanyaan begitu, ya memang jarang sih memang diturunkan, rata-rata top up memang. Ya, tapi nggak apa-apa Pak, itu kebutuhan dadakan itu sering ada ya. Jadi saya pernah melakukan, jadi saya jujur aja saya pernah melakukan. Sekali lagi, Anda dilarang pakai itu kalau Anda nggak tahu, gitu kan. Tapi kalau Anda tahu, Anda sudah lihat pengalaman dan Anda yakin Anda butuh duit dadakan gitu. Boleh nggak pinjam duit? Boleh aja kan. Bayarnya pakai robot gitu. Boleh? Boleh ya. Karena bisa Pak. Ya hasilnya secara nyata bagus sekali gitu. Oke? Oke, terima kasih, Mr. Sama Pak Andri. Pak atau Ibu nih, Dewi Skendra, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum, Kak. Terima kasih. Ini saya mau nanya, Kak. Apakah uang hasil trading forex itu halal dan apakah trading forex itu termasuk judi? Oke. Terima kasih. Yes, terima kasih. Ini salah satu kekurangan dalam presentasi saya. Jadi saya sudah diminta sama member untuk masukin dong soal halal gitu ya. Oke. Jadi boleh pengundangnya ada nggak nih di list partisipan gitu ya? Kalau ada, coba ada ya. Kalau ada jadi PR nih, tolong dikasih ini apa namanya dari MUI ada tuh bahwa trading ini halal ya. Saya kebetulan bukan Muslim Bu, jadi ada beberapa sebenarnya ada beberapa hal yang saya tahu ya, yang saya tahu begini. Ibu kalau lihat trading kita kan dinyalakan jam 7 pagi sampai jam 23 ya. Ya artinya kita tidak ada menginap di situ. Nah, tidak menginap itu katanya tuh salah satunya tuh. Salah satunya bahwa ini jadi halal gitu ya. Dan ini perdagangan, ini bukan bunga ya. Jadi kita perdagangan, kita tidak menginap dan hasilnya tuh nggak sama terus gitu kan. Namanya dagang kan ada untung, ada rugi. Jadi itu salah satunya. Tapi masih ada beberapa faktor lain yang menyebabkan MUI mengeluarkan fatwa ya bahwa trading itu halal ya, bukan judi. Gitu. Ya, mudah-mudahan jawab Bu ya. Nanti tanyakan ke pengundangnya, minta fatwa MUI-nya.
karena ada videonya itu. Ya, ada videonya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Saya melihat di kolom chat lagi ya. Bersabar ya, sebentar lagi ada testimoni dari seorang ibu ya yang sudah pensiun dini. Ya, kita lihat. Oke. Mau tanya Pak, untuk broker harga lotnya cuma 10%. Yang saya jelaskan tadi 20% kayaknya Bu. Ya, 20%. Tapi tergantung Anda di paket yang mana. Karena kalau saya menghitung robot ini bukan by persentase ya. Jadi satu ibu kan $100 gitu kan. Nah, kalau Anda di eksekutif di paket starter kelihatannya 20% gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Anda di paket eksekutif jadi nggak 20% gitu kan. Gitu. Yang 10% itu programnya lain ya. Itu yang high risk ya. Jadi PT ini sebenarnya menjual beberapa produk ya. Ada produk yang seperti ini. Yang saya sharingkan ini adalah yang menurut saya tingkat keamanannya paling tinggi. Ya, jadi saya nggak ngomong yang tingkat keamanannya rendah. Yang resiko tinggi saya nggak ngomongin di sini ya. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan yang lain. 9 juta yang kita store apakah sudah dengan modal deposit? Sudah Pak. Pak atau Ibu ya. Yang 9 juta kan berarti paket starter 1, itu 7,5 jutanya buat deposit modal di broker, 1,5 jutanya buat beli ebook ya. Itu berarti sudah. Oke. Maaf, maksud saya untuk broker lain ada yang harga robotnya 10%. Ya, ada. Itu yang saya bilang, tapi itu yang high risk ya, yang mainnya high risk. Jadi ada program yang namanya Smart Eco, itu tapi deposit modal di brokernya harus $10.000 atau 150 juta, kemudian harga e-booknya cuma 15 juta, jadi total modalnya 165 juta. Tapi itu resikonya margin call Pak, jadi ada resiko margin call, dia boleh dibilang ditahan terus ya, kalau floating loss ditahan terus ya, jadi resiko paling gede amblas duitnya, siap nggak gitu kan. Jadi tapi profitnya pasti lebih tinggi ya, kalau Anda bermain secara resiko tinggi, hasilnya pasti tinggi. Tapi kalau bermain secara resiko yang rendah ya. Ya, kebetulan saya lebih pilih yang nggak makan obat jantung, ya. Jadi yang lebih tenang. Oke, ada lagi. Kalau join paket eksekutif trader 1 pada hari pertama join langsung loss, apakah besok robotnya tetap jalan? Karena deposit hanya 80%. Jalan, ya, jalan. Jadi boleh dibilang tidak akan robot hangus karena kekalahan trading. Karena pada saat kalah dianggap perusahaan berhutang, ya kan? Akan dibayarkan setelah profit. Tapi kalau over withdrawal itu yang menyebabkan robot hangus, ya. Oke. Kenapa profit share-nya sampai sponsor 2? Oke, bukankah itu yang terjadi di mana-mana gitu ya? Kalau misalnya Anda agen properti rumah, Anda jual rumah, Anda dapat komisi? Dapat. Manajernya dapat? Dapat. Perusahaan dapat? Dapat. Ya. Jadi itu sebenarnya skema komisi berjenjang yang umum. Ya, bahkan kalau Anda bekerja di sebuah broker yang mendapat komisinya itu fund manager sama senior fund manager. Perusahaan dapat keuntungan? Dapat. Ya. Anda agen asuransi, jenjangnya juga rata-rata 2. Jadi boleh dibilang ini yang umum ya, dan yang sudah terbukti berjalan lama. Ya, kalau semakin banyak jenjangnya, nah itu ya. Jadi yang sudah terbukti di mana-mana komisi berjenjang itu yang tahan lama biasanya cuma 2 gitu kan. Nah itu kalau menurut saya ya. Tapi semua orang punya pendapat masing-masing. Oke, jadi kalau saya boleh bilang kenapa, jawabannya bukan saya menentukan, karena sebenarnya mau dibagi 3, mau dibagi 5 juga, kalau saya yang punya perusahaan bisa gitu ya, tapi cukup simple ya, cuma 2 itu simple ya, jadi asik sekali. Nah itu saling memakmurkannya di situ. Nah kita bisa lihat justru ya, orang yang maunya saling memakmurkan atau makmur sendiri, kita bisa lihat di situ ya. Oke. Apakah boleh bertanya lagi mengenai cilok? Enggak ya, itu bukan untuk Zoom di sini, mohon maaf. Ini Zoom untuk
member baru. Jadi saya hanya bicara mengenai tradingnya, ya. Jadi kita bicara apa keuntungan yang kita dapatkan dari tradingnya. Itu bisa ditanyakan di lain sesi, karena memang kalau saya munculin dalam satu presentasi ini banyak sekali jadinya, ya. Oke, pertanyaan yang berhubungan ya. Modal deposit 7,5 juta. Kalau kita nggak nambah selama setahun bisa nggak? Bisa, ya banyak sekali yang kayak gitu. Nggak nambah selama setahun bisa, diambilin boleh, nggak diambilin boleh, ya. Ada yang taruh 7,5 juta kan berarti $500 di broker ya. Didiemin setahun lebih ya, dia masuk dari 2019. Terus profitnya itu sudah sampai $1.000 gitu ya. Bisa nggak ditambah kapasitas tradingnya? Bisa ya. Beli aja satu ebook lagi ya, dari yang tadinya mainnya $5 jadi $10 gitu ya. Ada kayak gitu. Bahkan saya punya satu teman yang main dari $500, terus dia konsisten nabung ya. Dia nabungnya nggak mau di bank, lebih resiko menurut saya. Pokoknya dapat duit 1,5 juta, depositin. 1,5 juta, depositin $100 ya. Sekarang udah mau tycoon tuh. Padahal dia cuma nyicil gitu aja. Ada duit 1,5 juta, masukin. 1,5 juta, masukin. Belum 2 tahun, udah mau tycoon ya. Luar biasa. Oke, apa lagi? Kalau misalnya depositnya diambil, robotnya akan hangus dalam jangka waktu berapa lama? Kalau nggak diisi, deposit minimum ya. Oke, kalau misalnya diambilnya sengaja yang sampai lewat berhari-hari ya nggak bisa lagi ya. Jadi biasanya kalau over withdraw itu kebanyakan nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja itu dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk mengembalikan modalnya. Kalau tidak sengaja kan berarti bisa dibalikin lagi gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Kalau nggak sengaja tuh itu pun kebanyakan belum ditarik ke rekening. Jadi nggak sengaja over withdraw tinggal dibalikin lagi ya. Oke. Terus itu nanti tanya ya ke pengundangnya caranya bagaimana untuk itu ya. Saya baru deposit 18 juta. Jika mau deposit ke 45 juta, saya berarti nambah sisanya aja ya. Apakah kualitas robotnya upgrade otomatis? Karena itu saya baca robotnya beda-beda, seperti ada tingkatan. Betul, nambahnya cuma selisihnya aja, kualitas robotnya sama ya. Otomatis upgrade, otomatis ya, otomatis upgrade. Jadi seperti itu asiknya. Ya. Oke. Sudah habis nih di chat. Ada lagi yang mau testimoni. Bertanya secara live? Nggak ada ya? Oke. Karena pertanyaan Satu sudah. lagi, Mister. Oh, boleh. Silakan. Tentang top up tadi, Mister. Jadi tadi tertarik saya tentang menabung tadi ya. Ya. Jadi tambah 1,5 dari starter 1 jadi starter 2, nambah 1,5 jadi starter 3 gitu ya. Ya. Itu apakah mesti dibarengi dengan modalnya juga untuk men-top up-kan itu? Enggak harus. Cuman bedanya tradingnya tetap sama Pak. Jadi misalnya Bapak mulai dari $500 kan, Bapak udah beli e-booknya juga, udah trading. Jadi teman saya ini ceritanya, dia bilang gini, kalau saya pegang nih duit 1,5 juta di bank, pasti habis gitu kan. Ya udah, pokoknya depositin aja nih, dapat profit gitu kan. Misalnya profitnya sudah jadi $510 gitu kan. Dia depositin lagi kan jadi 610 gitu kan. Ntar profit lagi nih jadi 650 gitu kan. Dia deposit lagi gitu kan. Jadi 750. Tapi kapasitas target profitnya tetap $5 ya kan. Nunggu sampai dia melakukan deposit sampai 1.000, pokoknya deposit sama, jadi top up sama profitnya itu udah sampai 1.000, mau naikin kapasitas trading bisa gitu. Jadi iya. karena prinsipnya kalau dipegang duitnya habis nih, lebih baik didepositkan. Udah didepositkan dia, tiap 1,5 juta deposit gitu. Ntar kalau udah nyalain robot gitu kan. Gitu. Itu bisa kok. Dan lebih menguntungkan, udah terbukti. Ya, buktinya ketagihan ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, karena pertanyaan udah habis, ini ya, kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu testimoni. Present. Satu aja ya, terakhir ya. Boleh Pak Christopher, sebelum testimoni. Udah gatel yang mau testimoni nih. Silakan, dibuka, unmute. Pak Christopher. Ada mau bertanya atau kepencet nih? Present nih. Pak Christopher, halo.
halo Pak, ya, halo Pak, halo. Ya, ada Halo. mau tanya. Iya, iya Pak, tadi mohon maaf nih Mas, tadi kan saya joinnya kan di tengah-tengah jalan nih Pak, jadi mungkin nggak dengar secara full, mungkin mau tanya aja Pak, untuk yang Smart ini, untuk join deposit minimumnya berapa ya Pak ya, untuk join? 9 juta Pak totalnya Pak. 9 juta, oh. Kalau nggak ini Pak, nggak di bawah 9 juta, maksimal berapa Pak? Maksudnya? Range-nya 9 juta sampai berapa Pak? Range-nya? Maksudnya kan minimum 9 juta. Kelipatan aja Pak. Oh, 9, 18 gitu ya? Ya, sampai nggak terbatas Pak. Oke. Yes. Langsung kalau gitu gini Pak, kalau Bapak udah tertarik, kalau ada di sini ya, yang merasa minta aja langsung pakai tradingnya. Jadi Pak tinggal pilih. Oke. Oh ya Pak, sama mau tanya, tadi kan saya joinnya kan nggak lengkap nih, karena tadi tengah-tengah mau tanya lagi Pak, untuk kira-kira untuk sesi seminar ini ada lagi hari apa ya Pak ya? Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis ada Pak. Kalau saya hari Kamis, kalau tim saya selalu hari Kamis. Oh, tim Bapak hari Kamis ya? Nah. Oh iya, tadi soal saya juga di tim teman saya sih. Oke. Ya mungkin Kamis depan saya join Pak, tadi soalnya ke tengah-tengah nih, saya juga nggak dapet indong tadi. Oke. Ya, baik. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, minta recording aja Pak nanti Pak, boleh? Ya, ke temannya. Ya. Minta pengundangnya, minta hubungin saya gitu. Minta recordingnya. Oh, record yang teman saya itu justru udah ikut Pak. Ya, minta recording ini kan saya. Oh iya. Ada ya? Ya, ada. Ya. Oke, baik. Ya, kita ke sesi terakhir ya, testimoni dari seorang ibu, ya, ibu rumah tangga yang dulu sempat bekerja di bank, ya. Jadi di sela kesibukannya jagain meeting anak, gitu ya. Tapi dia putuskan training di sini, gitu ya. Dan saya dengar nih, sebelum dia putuskan training di sini itu, dia melakukan sebuah penyelidikan yang luar biasa, ya, teliti banget, gitu ya. Dan bisa ngitung banget lah, ya namanya kerja di bank, tahu dong ya seperti apa. Kita langsung aja ya. Boleh saya panggil Ibu Arina. Halo, selamat malam semua. Malam. Iya. Lanjut. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Arina. Saya ibu rumah tangga yang sehari-hari kerjanya cuma ngurusin anak. Anak saya 2, masih kecil-kecil semua. Pertama-tama saya mau menceritakan kenapa kok saya ikut Net 89 ini ya. Di mana saya juga sudah ditawarin dan sudah mempelajari juga tetangga-tetangga yang lain. Kan lagi banyak nih, lagi booming, macam-macam mereknya, macam-macam. Tapi kenapa saya memutuskan yang ini? Jadi jawabannya yang utama, yang pertama adalah karena di sini yang saya merasa paling aman. Di sini saya merasa hampir tidak ada kemungkinan uang saya hangus, hilang gitu ya. Keamanannya di mana? Gitu. Keamanannya dari tadi Pak Paul sudah bolak-balik ceritakan, yaitu ya master password itulah kunci utama saya mau ikut ini. Jadi seotomatis-otomatisnya sistem ini dibuat oleh manusia tetap. Maka dari itu saya nggak bisa 100% yakin nggak bakalan error, nggak bakalan hilang, itu saya nggak bisa. Nah, tapi karena saya diberikan master password di mana seotomatis-otomatisnya kendali tetap di tangan saya. Jadi di situ saya merasa aman. Di tetangga, di tempat lain, itu enggak seperti itu ya. Master password itu barang langka, enggak dikasih. Gitu. Jadi alasan utamanya itu. Alasan kedua, saya mau menceritakan dari 2 sisi ya. Yang pertama dari sisi orang tua saya dan mertua saya yang saya ikutkan Net 89 ini, dan yang berikutnya dari sisi saya sendiri. Jadi saya mengajak orang tua saya juga untuk ikut karena mereka udah pensiun, mereka nggak kerja, mereka hanya setiap bulannya hanya mengambil uang dari tabungan mereka, gitu ya. Yang mana sebanyak-banyaknya tabungan kalau mau diambil juga pasti akan habis ya, kecuali anak sultan. Kebetulan orang tua saya nggak yang sekaya raya itu, jadi pasti one day akan habis nih. Saya pikir pasti one day akan habis. Jadi saya memutar otak gimana supaya tabungan ini nggak digerogotin aja sampai habis. Akhirnya saya menemukan jalan ini, saya masukkan di sini. Sekarang mereka
cukup ambilin aja dari profitnya, itu nutup untuk uang dapur mereka gitu ya. Ya mungkin orang lifestyle-nya berbeda-beda, tapi untuk case-nya orang tua saya itu cukup gitu. Itu cukup untuk mereka nikmati gitu, tanpa mengurangi tabungan mereka. Jadi tabungan mereka utuh. Malah kadang sekarang karena kita udah pakai yang compounding ya, nanti bisa dijelasin lagi, itu lebih, jadi ada lebihnya. Jadi nggak melulu habis profitnya diambilin. Terus di sisi lain juga karena mereka udah lansia, mau dijelaskan kayak apapun deh, pokoknya mau dijelaskan terlalu dalam juga nggak ngerti, nggak paham gitu ya. Jadi ya udah mereka main percaya aja sama sistem ini gitu. Saya cukup menjelaskan yang sangat dasar banget bahwa ini aman, keamanannya di sini. Jadi mereka tidak mengerti sepenuhnya sampai forex itu bagaimana, itu mereka nggak nyampe gitu ya, dijelasin kayak gimana pun nggak nyampe. Tapi karena ini sistemnya otomatis dan simple, saya cukup pamerkan MT4, ini uang mami, ini untungnya mami, profitnya mami segini, kalau mami ambil buktinya ada semua, itu udah cukup buat mereka gitu. Jadi ini nyaman, ini simple dan otomatis. Cuman mungkin mereka nggak ngerti, tapi di sisi ini saya yang mengerti bahwa ini aman ya, nggak mungkin hilang gitu uangnya. Itu yang kalau dari sisi lansia ya, yang mereka juga cuma menikmati aja, mereka juga tidak melakukan bisnisnya, maksudnya tidak membuat jaringan, malah mereka cuman gini aja, mereka cerita ke grupnya para opa-oma nih, para tua-tua nih, cuma cerita, "Aku dapat cuan segini loh, aku dapat profit segini loh, mau ikutan nggak? Kalau mau ikutan, cari Arin," gitu. Jadi kayak akhirnya saya yang harus menjelaskan ke mereka. Jadi mereka selling-nya, marketing-nya simpel, cuma segitu kalimat aja, nanti dilempar ke sini. Itu yang dari sisi lansia ya. Kemudian dari sisi saya nih, saya tuh orangnya gaptek banget. Instagram itu juga nggak pernah posting apa-apa, WhatsApp status itu apa, saya nggak tahu. Jadi karena kegaptekan saya ini, saya takut dong ikut sesuatu yang digital gitu. Apa ini? Apa? Kan saya buta banget, nggak tahu. Meskipun saya kuliah di bidang ini, saya kerja di bank juga, tapi kan saya bukan di bagian treasury juga ya, cuman marketing aja. Jadi nggak nyampe gitu ilmu saya untuk trading forex, apalagi mau trading forex manual kayak gitu tuh nggak nyampe. Saya mesti belajar lebih lagi gitu kan. Tidak seberani itu, tidak sepintar itu gitu. Tapi ya itu karena di sini saya belajar. Jadi beberapa kalau saya nawarin orang, pasti orang akan bilang, "Ah nggak berani, belum tahu, nggak ngerti, takut, aman apa enggak ya?" Gitu. Ya pertanyaan itu akan tetap terus ada kalau kita nggak belajar. Belajar itu kayak apa sih? Bukan belajar yang gimana-gimana, belajar itu ya Zoom ini, Bapak Ibu sudah melakukan langkah pertama nih, yaitu belajar mengerti dulu produknya apa gitu ya, keamanannya gimana. Saya punya prinsip kalau orang kalau mau belajar, dia akan ngerti kan. Kalau sekali nggak bisa, minta nanti Zoom record-nya ini, kita ulang-ulang. Dulu saya kayak gitu tuh, karena saya gaptek ya. Jadi saya ulang-ulang, saya nggak masuk sih, Pak Paul ngomong begitu panjang, 1 jam, nggak semuanya saya bisa tangkep. Jadi saya ulang lagi, kepotong-kepotong sambil jaga anak, ya nggak apa-apa, nanti saya ulang lagi, sampai katam, sampai saya udah ngerti, oke kalau ini udah ngerti, akhirnya saya paham, ini aman. Ketika saya sudah paham ini aman dan ini profitable, memberikan keuntungan yang konsisten, ya udah mau alasan apa lagi untuk nggak masuk gitu ya. Tinggal siapin aja duitnya, pintar-pintar kita mengkotakkan, memprioritaskan mana uang dingin, mana uang panas, mana uang anget, seberapa angetnya yang bisa kita masukkan ke sini gitu. Akhirnya saya masukkan ke sini, ya udah, jadi saya bisa menikmati profitnya. Jadi untuk Bapak Ibu semua, saya tadi ngeliatin pertanyaannya nih, ini udah ngerti nih, udah pertanyaannya tuh udah yang berbobot semua gitu, nggak menguap ya. Dulu saya nggak nanya apa ya, orang saya nggak ngerti gitu, belum ngerti. Ini udah cukup, ini udah bagus banget pertanyaannya, berarti Bapak Ibu nyangkutnya banyak, ngerti banget gitu kan. Ini langkah pertama yang udah bagus, kita semua ikut Zoom ini, kita belajar. Habis ini kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan lagi ke pengundangnya, atau kayak saya nih, tipe yang diulang-ulang lagi, biar ngerti. Habis gitu apa? Habis gitu ya daftar. Kita kalau nggak nyemplung, kita nggak basah gitu. Kalau kita nggak merasakan sendiri, ya kita nggak tahu. Nanti setelah kita basah, setelah kita nyemplung, kalau saya nggak tahan untuk tidak menceritakan ke orang lain gitu. Ya paling nggak saudara sendirilah. Itu saya nggak tahan, kayak
ibaratnya nih ya, kayak kalau orang baru married terus baru punya anak pertama. Kayak nggak tahan kan mau cerita, "Aduh aku baru punya baby nih, mau punya baby, aku hamil nih," gitu kan, nggak tahan. Sesuatu yang menggembirakan itu nggak tahan disimpan sendiri. Jadi pengen orang lain juga merasakan, orang lain juga terbantu. Jadi langkahnya adalah pelajari dulu, which is kita semua udah mulai, nyemplung, masuk daftar, kemudian sharing ke orang gitu. Terus saya mau cerita juga apa aja sih yang saya lakukan gitu ya. Karena saya gaptek, saya belajar dulu Instagram itu gimana, karena kan kita, saya nggak mungkin nawarin orang ketemu ya sama orang gitu ya, saya kan harus di rumah. Jadi ya satu-satunya media ya dengan cara medsos gitu. Saya belajar dulu Instagram tuh gimana sih cara posting-postingnya, apa segala macam itu saya pelajarin dulu. Akhirnya saya posting, ya udah cukup 1 hari, sempatnya sekali, ya udah sekali. Terus saya chat orang, saya ajakin teman-teman. Nanti saya nggak peduliin ya mereka akan ujung-ujungnya ikut atau enggak, saya nggak peduliin, yang penting saya sharing aja. Nanti lama-lama itu, mereka yang cari gitu, "Apa sih kamu ngomongin apa?" Mereka yang cari. Ya akhirnya ada yang mendaftar. Jadi ngerjainnya juga rileks, profitnya juga tiap hari dapat. Sesimpel itu, segampang itu, semua orang pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wah, mantap banget. Mantap banget presentasi nih ya, testimoninya. Wah, next time boleh presentasi nih kayaknya. Seperti ini ya, tadi dibilang untuk nyemplung banget. Saya masih ingat banget di pertama kali bertemu, saya cuma bilang, pokoknya ya Bapak Ibu, kalau Anda ini belum merasakan yang namanya dolar ditarik masuk ke kantong sendiri, ya, Anda nggak akan percaya gitu. Jadi boleh dibilang kepercayaan itu akan timbul ketika Anda benar-benar sudah basah seperti yang dibilang tadi. Jadi Anda harus mencoba rasakan tarik profitnya benar nggak masuk di rekening, ya. Karena tarik profit dulu saya boleh bilang $100 tarik profit aja kayaknya nggak nyata gitu kan. $1.000 apalagi. Jadi saya karena trader manual dijalankan robot, profit itu kayaknya nggak nyata gitu. Tapi kalau trading sendiri rasanya nyata. Walaupun nyata-nyata loss-nya lebih banyak daripada profitnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saran dari Ibu Arina tadi sangat luar biasa. Apa yang Anda lakukan, saya tadi nggak perhatiin loh, tapi saya perhatiin benar juga nih ya. Semua pertanyaannya ini udah ngerti nih gitu kan. Ya cukup senang juga, mudah-mudahan selanjutnya akan seperti itu. Jadi mudah-mudahan benar-benar kita bisa makmur bersama trading autopilot ini. Mari kita nyemplung, ya kita rasakan profitnya. Kalau memang sudah rasakan enaknya, kayak kita makan aja, ada restoran enak tuh di sana gitu. Ada profit enak tuh di sini gitu kan. Tinggal ajak aja ke sini nyemplung gitu ya. Ada Zoom-nya kok gitu kan, tiap hari Selasa dari Auto Sultan ada tuh ya kan. Dari grup Santai Tapi Profit itu yang mengundang saya, yaitu teman SD saya Pak Adwin, ada grupnya gitu ya. Lalu saya tiap hari Kamis gitu kan. Kadang-kadang kita harus gantian nih Rabu dan Kamis ya, namanya manusia punya keterbatasan gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Nanti sesekali waktu Anda yang sudah menjadi leader pengen coba Zoom di sini, boleh gitu ya. Kita saling berbagi. Jadi dapat ilmu yang lain ya. Mungkin suatu saat ada seorang yang nggak ngerti apa-apa pengen sharing di sini, boleh gitu ya. Jadi pandangannya berbeda ya. Jadi kayak istri saya contohnya, seorang dokter nggak tahu trading, sekarang boleh dibilang dokter itu bukan pekerjaan tapi sebuah hobi ya. Karena dari trading dia sudah financial problemnya sudah, masalah keuangannya sudah teratasi, ya sudah jadi dokternya hobi aja tolong orang gitu ya. Itu asik banget. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, terima kasih sekali lagi untuk Bu Arina, testimoninya luar biasa, sungguh sangat menginspirasi. Mudah-mudahan berguna juga buat semua yang hadir di sini. Zoom malam ini juga saya rekam, kapanpun Anda membutuhkannya tinggal tanyakan penggunanya ya. Baik, saya tutup, saya akhiri, mari kita istirahat, kita profit bersama, kita sukses bersama, makmur bersama, semangat dan gas ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas ilmunya ya, Pak. Terima kasih.